apakah Tuhan juga mati? Saya rasa orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tidak mengerti sepenuhnya siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus disalibkan bukan atas kehebatan, kemampuan dari orang-orang yang menyalibkan dia itu, tetapi karena Yesus mengizinkan dirinya untuk disalibkan. Nah, baru mustahil kalau manusia menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu tidak mustahil. Maaf aja ya Pak, pada waktu ini saya mengganggu waktu Bapak. Saya kesini mau berbicara tentang firman Tuhan supaya saya bisa mendalaminya juga. Karena ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab kemarin dari non-Kristen. Saya juga bingung menjawabnya apa yang harus saya jawabkan. Pertanyaannya begini, kalau Yesus benar-benar Tuhan, kok dia mati? Nah begini Petrus, yang pertama dulu yang harus kita ketahui, kita harus tahu dulu siapa itu Yesus. Nah dalam pernyataan Alkitab di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan juga Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, di situ kita mengetahui secara detail siapa itu Yesus. Coba buka dulu di Yohanes, itu ada ayat itu ada. Nah, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yohanes, Injil Yohanes. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, baca. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi dalam ayat itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, terus diteruskan firman itu adalah Allah. Berarti firman adalah Allah. Nah, jadi Injil Yohanes pasal 1 itu ayat yang pertama dalam bahasa Yunaninya dikatakan en arse en hologos, kain hologos hopros, ton theon, kai theos en hologos. Jadi artinya bahwa pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, penjelasan selanjutnya masih dijelaskan di pasal itu. Coba lihat itu ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi ingat ya, tadi itu firman adalah Allah. Ya, jadi di ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia. Kita kenal ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena kenapa? Yesus itu adalah dia yang menjadi manusia yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama bahwa akan ada seorang Mesias atau juru selamat dunia. Ya, itu adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, berarti ketika kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia, maka saat ini kita pasti percaya juga bahwa Yesus itu adalah memiliki dua natur. Kenapa? Karena dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Ketika dia di dunia, dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati. Jadi dia dua natur. Nah, sehingga ketika dia di dunia, dia kadang-kadang mengalami yang namanya kesedihan, kehausan, sakit. Kemudian kadang-kadang dia merasakan capek, kehausan, kan begitu. Nah, jadi itu sifat-sifat yang dimiliki olehnya karena dia manusia sejati. Tapi jangan lupa dia juga adalah Allah sejati. Dia banyak melakukan mukjizat, dia banyak melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Bahkan dia berjalan di atas air, ya kan? Dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dia menyembuhkan orang buta, orang tuli. Kemudian dia mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Banyak hal-hal yang lain. Itu dia menunjukkan sifat-sifat kealahannya di situ.
Kemudian dia juga menerima penyembahan yang diberikan kepadanya. Dia tidak pernah menolak itu. Bahkan orang-orang yang mengakuinya sebagai Mesias, itu semuanya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, karena dia memiliki dua natur, maka ketika dia mati di kayu salib, apakah Tuhan juga mati? Itu kan pertanyaan kan? Iya. Saya jawab tidak. Karena kenapa? Dia mati di kayu salib itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia. Coba lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, tadi kata firman Tuhan di situ dalam keadaannya sebagai manusia. Iya. Nah, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi artinya bahwa ketika dia mati di kayu salib itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, jadi kesalahan besar kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, maka Tuhan juga mati. Saya rasa orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tidak mengerti sepenuhnya siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, analogi sederhananya begini terus. Kalau misalnya Alkitab itu terbakar, apakah firman Allah juga terbakar sehingga tidak ada lagi firman Allah, sehingga tidak ada lagi kata-kata Allah? Menurut saya sih tidak. Ya, itu memang jawabannya sudah sangat betul sekali. Karena kenapa? Karena ketika Alkitab terbakar, maka yang terbakar adalah kertas, di mana dalam kertas itu sudah ditulis kata-kata Allah. Tetapi bukan dalam arti kata-kata Allah atau firman Allah itu sudah tidak ada lagi, betul enggak? Betul. Nah, begitu juga dengan Yesus. Ketika Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia, apakah Tuhan juga mati? Tidak, karena yang mati adalah tubuhnya dalam keadaan manusia. Sementara kealahannya tetap ada. Nah, jadi kabar sukacita yang saya ingin sampaikan kepada saudara Petrus bahwa sekalipun tubuh kemanusiaannya Yesus mati dibunuh di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, saya mau bilang bahwa bukti bahwa Yesus itu adalah manusia sejati adalah kematiannya di kayu salib. Tetapi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah sejati, kebangkitannya dari antara orang mati. Paham? Pertanyaan yang kedua saya, kalau Yesus benar-benar yang maha kuasa, kenapa dia tidak bisa membebaskan atau menyelamatkan diri? Ya, jadi pertanyaannya kurang tepat. Yang tepatnya begini, kalau misalnya Yesus itu adalah yang maha kuasa, kenapa dia tidak bisa membebaskan dirinya di kayu salib? Oh iya. Tidak mau membebaskan dirinya di kayu salib, ya kan? Iya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Yesus itu disalibkan bukan atas kehebatan, kemampuan dari orang-orang yang menyalibkan dia itu, tetapi karena Yesus mengizinkan dirinya untuk disalibkan. Bahkan dia sudah tahu, dia sudah mengerti bahwa akan ada orang yang mau menyalibkan dia, ya kan? Ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya, dia sering berbicara di situ bahwa sebentar lagi anak manusia akan diserahkan, ya kan? Iya. Nah, kemudian ketika Yesus ini mau ditangkap, dalam Matius pasal 26 ayat 53 sampai 56. Nah, di situ kita bisa melihat kronologis penangkapan Yesus. Nah, di mana pada saat itu ada murid-murid Yesus yang ingin mengambil pedang dan ingin melawan pasukan-pasukan yang ingin menangkap Yesus itu. Nah, akhirnya Yesus menyuruh mereka untuk tidak memakai pedang mereka itu, ya kan? Nah, bahkan Yesus bilang kalau ia mau, dia bilang bahwa dia bisa meminta kepada Bapa untuk mengirim 12 pasukan malaikat untuk membebaskan dia, tetapi dia tidak mau kan? Dia mau menyerahkan diri. Dari sini kita tahu bahwa Yesus itu adalah bukan disalib karena kemampuan manusia, tetapi karena dia mengizinkan dirinya untuk disalib. Karena visinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Maka misi yang harus dikerjakan adalah dia harus menyelesaikan penyelamatan itu di atas kayu salib. Gimana, paham sampai sini? Iya, Pak. Tapi kok bisa juga ya, Pak? Tuhan itu bisa jadi manusia. Nah, sekarang saya tanya,
Anda percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Ya, percaya. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Percaya. Berarti kalau demikian, Anda juga percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil? Iya, iya. Percaya. Nah, berarti kalau begitu, kalau misalnya Tuhan mau menjadi manusia, berarti tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil juga bagi Tuhan, dong. Iya, kan? iya. Nah, baru mustahil kalau manusia menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu tidak mustahil, Petrus. Paham? Iya, Pak. Jadi masuk akal. Iya, masuk akal. Nah, jadi makanya kita bersyukur ini sebagai orang percaya Yesus, kita sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kesempatan bagi kita sebagai umat manusia untuk percaya kepada Yesus. Paham? Pak. Nah, demikian Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Sudah paham kan? Sudah. Terima kasih juga atas waktu Bapak kepada saya. Ya, santai ya, sudah. Ini juga jadi bahan atau ini saya juga mendapat jawabannya yang benar kan. Ya. Jadi saya tidak sulit lagi kalau orang luar atau non Kristen memberi pertanyaan seperti ini lagi sama saya. Ya, memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang banyak sekali orang yang bertanya seperti ini. Terus banyak orang yang bertanya kayak gitu. Kita yang sudah orang Kristen ada aja yang masih kurang mengerti, dan terjadi mereka yang masih belum percaya Yesus. Nah, jadi yang tadi saya sengaja buat video ini ya, ketika saya menjawab pertanyaan orang itu, supaya ketika nanti ada orang yang bertanya lagi kepada saya atau mungkin kamu juga ya, nanti saya bisa tunjukkan ini video ini sehingga tidak tertutup lagi. Demikian ya, betul saya. Iya, terima kasih ya Pak.